perkenalkan dulu saya teman saya ini, Pak Lufi, betul? Pak Andi, Pak Nuno, Pak Asli, Ibu Swati, dan Mbak Mama. Betul? Saya bukan namanya apa, bahkan makan kuenya juga saya tahu berapa. Oke. Ya, terima kasih kesempatan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan, yaitu pertama, tentukan dan jelaskan apakah masalah lingkungan ini diselesaikan melalui RKBS bipartit atau melalui perlindungan bipartit. Saya lebih condong pertanyaan ini adalah area tempat makan pekerja sangat terbatas sehingga tidak semua pegawai dapat makan di area tersebut. Manajemen mengetahui hal ini, tetapi karena lahan yang ada di pabrik sangat terbatas, sepertinya tidak bisa untuk dikembangkan lagi. Sepertinya, ya, ini sepertinya. Kalau disebut tidak dikembangkan lagi, saya nggak bingung gitu, ya. Jadi saya lebih condong untuk diselesaikan secara LKSB. Karena apa? Dalam Undang-Undang 13 nggak ada itu harus ruangan makan. Kemudian dalam PKP juga jarang ada makan tok diberikan. Tapi untuk ruangan kita lebih condong melalui LKSB, tidak mengesahkan sementara untuk dengan serikat pekerja. Ya, dengan cara kata resolusinya ya memberikan suatu rekomendasi. Itu dengan jadwal siang kita bagi 3 kelompok, jam 11:30, 12, kemudian setengah 1, setengah jam, cukup untuk makan. Biasanya istirahat 1 jam, jadi 1 jam untuk mereka untuk istirahat, setengah jam untuk sholat dan sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira untuk pengurusan. Nah, pada waktu menentukan jam, tentunya sini serikat pekerja ikut untuk dipakai dengan pengusaha. Nah, di sini pengertian RKB tidak bisa menentukan jam dan sebagainya. Nanti ada perundingan antara dua pihak, SP dan pengusaha. Jelas? Nah, yang kedua, dengan cara membangun area makan secara bertingkat. Yang saya tahu bahwa 76%, 20% bangunan pabrik harus diberikan untuk penyerapan air. Seperti perusahaan kami, untuk minta lahan untuk parkir motor itu izinnya itu sampai bertahun-tahun. Luar biasa sulitnya. Jadi dengan cara gini ya, biasanya untuk makan bisa digunakan dari bangunan store, gudang, itu agak luas, bisa ditingkat untuk sarana kantin dan ruang makan. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah perusahaan memiliki 1.200 dan di bidang perusahaan sudah memberitahu perjanjian bahwa anggota 5 SP2 tidak memenuhi syarat-syarat sebagainya. Bagaimanakah klarifikasi mengenai anggota SP? Jadi SP2 ini secara legal tidak menunjukkan legalitasnya karena dia tidak mempunyai data yang akurat jumlah keanggotaannya. Untuk itu perlu diverifikasi, dipertanyakan. Siapa yang memberikan verifikasi? Bisa saja kata SP2-nya sendiri yang harus memberikan data-data kepada pengusaha, keakuratannya dengan cara katakanlah memberikan data keanggotaan, iuran wajibnya atau foto-foto keanggotaan. Misalnya kan tiap anggota diberikan foto, bintangan foto ataupun iuran wajibnya setiap bulannya. Seperti itu biasanya kan. Untuk itulah maka di sini kalau misalkan dia tidak punya data, bahkan dianggap tidak sah untuk sebagai serikat pekerja di dalam perusahaan itu tersebut. Ya, jadi dengan kesimpulannya bahwa di sini adalah silahkan menjual 2 SP atau 3 SP dalam suatu perusahaan dengan catatan ada kelegalitasan atau ada keformalan, ada keformat bahwa itu diakui bahwa itu merupakan SP yang bisa disahkan oleh perusahaan atau pengusaha dan sebagainya. Saya itu demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam, saya juga tahu berapa banyak kue yang Pak Adam makan. Ya. Oke, dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada tanggapan? Setuju boleh, tidak setuju? Ya. Atau dari kelompok 1 atau ada yang mau nambah dulu? Dissenting opinion mungkin? Oke. Pertanyaannya, susunan anggota RKB-nya dibentuk bagaimana? Susunannya, ya bentuk bersama. Saya ingat tadi dari Pak perwakilan dari SPN, nama itunya Pak yang membentukkan di depan. Ingat Pak, niatnya kan? Tadi bila keputusan saya pihak manajemen, ya betapa mencurigakannya manajemen membentuk SPKC ini.
Ya, tapi setelah ngomongan terakhir nyatanya beliau itu setuju benar dengan catatan ya sesuai dengan rule yang beliau Pak ya. Gitu kan? Saya ingat ngomong Bapak itu ya. Jadi alangkah Anda boleh membutuhkan LKPS harus mengikutkan serikat pekerja. Yang teks ya dari Bapak itu. Ya, lebih idealnya adalah 1:1. Betul Bapak? Perlunya adalah 3 tahun. 1,5 tahun dari pengusaha, ketuanya 1,5 tahun mungkin dari pihak serikat pekerja. Idealnya begitu Pak, ya. Cara saya itu yang bergantian sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Cara saya itu. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Oke, teman sendiri. Penjadwalan jam istirahat ini memang perlu dirundingkan dan diambil sebuah keputusan dengan melalui antara pengusaha dengan serikat pekerja, yaitu surat keputusan bersama. Kalau belum ada PKB atau di dalam PKB tidak terakomodir, berarti dia harus surat keputusan bersama yang nantinya akan diumumkan kepada seluruh karyawan. Dan apabila memang di dalam PKB yang ke depan nggak ada, itu harus direkomendasikan agar masuk di dalam PKB. Ya, mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. 15 tahun kalau nggak salah ya. Kami dari buat PKB terus Bu, Pak, dengan beliau ini, termasuk dengan Pak Eko waktu zamannya ini. Jadi saya apal dengar ya isinya. Betul kata kemarin itu dalam PKB bisa ada jadwal istirahat, ya, seperti itu. Jadi kira-kira begitulah. Makanya saya katakan pasti kalau jam ini pasti harus dengan SP. Karena dalam PKB tercantum seperti itu. Terasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Lagi benar? Ya, Pak, ini menjawab salah satu pertanyaan itu tadi pagi ya. Kapan dibicarakan LKS tripartit? Kapan sama SP langsung? Itu ngomongin jam istirahat, wilayahnya maka harus disepakati dengan SP. Betul kan? Ya. Bukan saya yang ini, Bapak yang benar. Gitu ya. Oke, kita kalau kelompok 1. Boleh kita minta mau langsung sekarang dulu ya kelompok 1 mungkin narasumbernya dulu ya. Ya. Bu Endang ada tambahan informasi Bu? Iya. Isinya LKS tripartit tadi itu kan dia mengkomunikasikan kebijakan perusahaan. Ya. Dan dia fungsinya itu konsultatif, dan koordinatif. Jadi kalau menurut hemat saya mengenai ini area tempat makan itu didiskusikan oleh LKS tripartit, dan kalau ada sarannya yang nanti bisa diterima oleh pihak perusahaan itu baru dibuat kesepakatan dengan SP. Menurut saya seperti itu. Yang kedua adalah mengenai masa kerjanya LKS tripartit itu, kalau saya tidak keliru, Kepmen 255 tahun 2003 itu mengatur 2 tahun dan secara bergantian. 3 tahun baru sudah diganti. Sudah diganti ya? Iya. Kepmennya baru jadi koreksi saya itu bergantian gitu kan? Ya. Bergantian. Periode ini pengusaha yang ketua, periode yang akan datang bekerja seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Endang. Ya. Ya. Pak Nadi atau Pak? Ide membuat bangunan bertingkat itu brilian. Kalau di anggota SPN ada beberapa yang di lantai 2 nantinya, seperti di Citra dan di kalau di Kabupaten Bogor ada di Ibra Permana di lantai 2. Mengenai yang poin 2, lebih tajamnya ini sudah bagus, tapi ada lebih tajamnya kan pertanyaannya bagaimana susunannya? Karena ada serikat yang tidak mau verifikasi. Bagaimana perwakilan dari serikat yang tidak terverifikasi? Itu tidak dipertajam dari jawabannya. Jadi siapa yang punya kewenangan melakukan verifikasi adalah pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini. Tetapi kalau serikatnya tidak mau memverifikasi keanggotaan, maka dia di LKS itu ya cukup ada perwakilan saja. Misalnya dari serikatnya harusnya 5, berarti dia cukup 1.
empatnya punya serikat yang terverifikasi. Karena dia tidak mau verifikasi, tapi juga dia tidak boleh ditinggalin kan? Karena dia ada nomor pencatatan serikatnya. Gitu. Jadi ketika kita bicara LKSB-nya, bukan masalah verifikasi serikatnya, kita kan harus mengakomodir sekecil apapun itu kelompok. Jadi kalau dia serikat itu ada kepengurusannya, berarti keanggotanya juga ada kan? Nah itu juga harus kita akomodir. Tapi memang porsinya memang harus tidak boleh banyak, karena dia memang tidak jelas kan berapa jumlah anggotanya. Dan ini kan dinyatakan bukan berarti dia tidak punya anggota, tapi dia tidak mau mengeluarkan jumlah. Mungkin dia lagi agak susah mengeluarkan KTA mungkin ini. Belum pede mungkin ya. Jadi itu melihat juga nggak apa-apa. Tapi kita asumsikan saja bahwa dia punya pencatatan di dinas. Asumsinya serikat, maka dia harus jaga dia. Pak Ali, terima kasih inputnya. Saya cuma nambahin yang poin 2. Kita lihat lagi di slide penjelasan narasumber. LKSB bisa dibentuk SP, SB, dan perwakilan serikat pekerja atau buruh. Nah, kalau kita hubungkan dengan ini, SP yang tidak mau menunjukkan jumlah anggota, ya dianggap dia anggota non serikat. Gitu. Anggota non serikat, karena dia tidak mau menunjukkan. Kalau anggota SP1-nya misalkan 50%, berarti 50% dari pekerja itu non serikat. Nah, bagaimana pembentukan keterwakilannya? Ya proporsional saja, sesuai dengan yang ditunjukkan dalam materi di depan di pagi tadi, gitu kan? Nah, seperti itu. Itu pendapat saya, karena memang dia tidak mau menunjukkan jumlah anggota. Ya udah, tidak aja non serikat. Iya. Kan gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, tadi ada masukan 2 Pak, 2 alternatif. 1 tetap aja dikasihnya 1 misalnya, ya gampang. Atau kedua juga bisa juga dianggap non serikat sehingga ini. Tapi Pak, saya sarankan kalau ada kasus begitu juga minta petunjuk dari dinas, karena kan LKSB harus dicatatkan tuh ke dinas. Ya ngomong aja padanya begini gimana ceritanya gitu. Karena tadi menurut Pak Nadi juga inputnya verifikasi jumlah anggota tuh kewenangannya ada di dinas ya Pak ya. Oke, kita ke kelompok 2 dulu atau 3 dulu? Kok nggak ada yang berani ya Cuk ya? Karena yang kita tunjuk 2, yang 2 Untuk kelompok 2, masalah yang didiskusikan yaitu tentukan dan dasarkan apakah masalah di bawah ini diselesaikan dengan LKS bipartit atau melalui perundingan bipartit. Yaitu ada 2 orang pekerja, Nina dan Wati, dirugikan atas perhitungan lembur yang tidak benar. Mereka merasa telah melakukan lembur selama 34 jam. Oh, 14 jam. Selama 14 jam dalam seminggu. Nah, dalam kurun waktu sebulan dibayar 30 jam. Tentunya Nina dan Wati itu merasa dirugikan selama 12 jam. Nah, dalam hal ini LKS bipartit, LKS ya, tidak punya kewenangan. Ini kewenangannya melalui perundingan bipartit, bukan LKS ya, bukan LKSB. Apa sebabnya? Ini adalah sudah merupakan hak normatif. Jadi perselisihan ini harus diselesaikan. Kenapa? Kalau LKSB yang dirumuskan atau yang diobrolkan itu hak menyeluruh, sedangkan ini hanya 2 orang yang merasa dirugikan. Itu pun sebelum bipartit harus di cross check dulu, betul nggak perhitungan selama 40 jam itu atau 42 jam itu. Terkadang karyawan salah kalau di tempat saya kadang salah barcode ya istilahnya. Kalau barcode-nya salah, misalnya seharusnya dia barcode jam 8, dia barcode jam 8.15, udah 15 menit 15 menit lewat, berarti sudah nggak terhitung 1 jam.
salah siapa? Salah sendiri gitu aja. Yang jelas itu adalah merupakan salah satu kewenangan dari bipartit ya, bukan LKSB. Terus yang nomor 4-nya, perusahaan memiliki 1.000 karyawan. 40% dari total karyawan adalah anggota SPI, SP1. 20% adalah anggota SP2. Yang 40% non SP. Itu. Apakah adakah kewenangan LKS? Di sini bilangnya ada, karena ada 400 orang yang tidak masuk SP, jelas harus terakomodir kemauannya. Dari mana? Ya LKSB menyampaikan untuk mengakomodir yang 400 orang ini untuk masuk di PKB. Begitu Bu, Bapak. Barangkali sebelum saya lontar ke tempat atau ke rekan saya, ada yang mau nyosor duluan, nanya silakan. Ada pertanyaan Pak? Dipersilakan, kecuali kalau yang mau buru-buru pulang, alhamdulillah gitu ya. Gak usah nanya gitu aja. Siapa yang mau buru-buru? Pak, saya nanya kalau gitu Pak, di kasus yang pertama kan tidak termasuk dalam LKS Balit ya. Iya. Tapi LKS Balit bisa nggak membicarakan masalah itu di dalam pertemuannya? Bisa nggak? Sebenarnya kalaupun bisa hanya obrolan kosong saja. Yang apa yang saya sampaikan dari ranah-ranah yang tidak menyampaikan hasil, tidak ada manfaatnya sebenarnya. Apa sebenarnya kan tidak bisa memutuskan. Kalau Berarti nggak bisa. begini ya. Ya sekarang kita harus belajar simpel lah gitu ya. Jangan terlalu membuang waktu, kira-kira yang tidak ada manfaatnya, tidak akan bisa menyampaikan solusi. Ngapain sih dibahas gitu aja? Udah. Kalau dalam bahasa agama, tidak dalam dulu ya ahli gizi. Jadi kalau permasalahan itu kepada ahlinya aja. Yang macam-macam. Dan dibayar. Ada yang mau menanggapi mungkin? Assalamualaikum. Tentang Nina Darwati ya Pak ya? Iya. Nina Jekros ya? Hah? Nina Jekros? Enggak, ini untuk spesial itu. Melihat kasus seperti ini, inilah yang mungkin akan jadi dilema kan ya. Dia sudah menyampaikan pada supervisornya dan menyatakan bahwa proyek itu sudah benar. Kemudian Nina Darwati mengadukan hal ini kepada KRT manajer mengatakan itu akan dibahas dalam KSP meeting. Nah, dalam masalah ini saya pikir kalau dibicarakan dalam KSP meeting, saya pikir sah-sah aja gitu, karena KSP menurut teori yang tadi itu merupakan forum komunikasi dan bagaimana menemukan titik temu setiap permasalahan yang ada di perusahaan antara pengusaha dan manajemen, dan itu mungkin bisa. Karena ini merupakan kalau dilihat secara hukum bahwa ini merupakan hal-hal yang normatif yang saya pikir tidak perlu lagi diadakan perundingan, karena ini sudah normatif harus diulang dalam PKB ada berapa jam nomor pertama seperti itu kan. Nah ini karena ini masalahnya yang mungkin yang perlu dibahas dalam KSB ini, siapa tahu ada kesalahan dalam TMK, itu dalam TMK ada kesalahan mungkin karena ini kurang ada komunikasi sehingga ada masalah ini. Mungkin itu yang akan dibahas Tangan. Ya. Oke, untuk melindungi anggotanya mendapatkan haknya, itu dari sisi LKS Bipartit seperti disampaikan oleh Pak, maaf saya lupa namanya, Pak Adi, adalah bisa saja dibicarakan misalnya bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Mungkin karena kejadian ternyata setelah dilihat Pak masih pakai sorokan yang gini ya Pak ya, terus tintanya habis misalnya. Nah, dari LKS Bipartit bisa merekomendasikan gimana kalau ganti ke barcode Finger scan. atau finger scan. Aduh, udah maju ya daripada pakai finger scan ya. Di tempat saya malah nggak ada apa-apa Pak.
Jadi bisa kalau sekarang misalnya pakai ini, pakai apa namanya, ceklokan, terus nggak jelas, akhirnya ada kan mungkin masalahnya di situ ya, mungkin. Jadi Pak, kadang-kadang satu isu memang bisa juga di bawah SP bertugas melindungi anggotanya, yang LKSB melihat bagaimana sih ke depan supaya tidak kejadian lagi. Itu salah satu contoh. Saya ingin dengar sekarang dari kita dengarkan bersama ya, Pak Kusmin atau Pak Nadi ngomong jawab duluan? Boleh ya Pak? Boleh ya Pak? Terima kasih. Kalau yang ini sih, kalau bagi serikat pekerja sih itu mah normatif gitu ya, wajib hukumnya. Wajib. Jadi LKS itu nggak perlu. Kekurangan lembur itu wajib hukumnya harus dibayar. Kenapa bisa ada tempat lagi gitu? Itu menurut saya nih. Karena memang dia penghitungan dia harusnya dapat sekian, ternyata dibayarnya cuma sekian jam. Nah, artinya kalau dia udah melapor, HRD itu koreksi gitu kan, tinggal koreksi, kurang dibayar. Oke, terima kasih. Kasus. Berarti ini mutlak 100%. Jadi kalau dibicarakan di LKS, ya ngomong kosong. Cuman pertanyaannya, kalau teman-teman coba gali dari kasus yang ada, apakah Nina dan Wati ini anggota serikat? Atau apakah perusahaan itu ada serikatnya? Pertanyaannya, ketika perusahaan itu tidak ada serikat atau Nina dan Wati tidak berserikat, siapa yang mengurus? Tolong pikirin ya. Kelompok 2 tidak membicarakan kemungkinan itu. Kelompok 2 tidak membicarakan hanya bicara bahwa ini ada serikat ya. Tapi pertanyaannya, apabila tidak ada serikat bagaimana? Disitulah mungkin peran LKSB gitu kan, untuk mempertanyakan, meluruskan ya, perusahaan. Kemudian yang poin 2, ini dibakar. Kalau teman-teman amati, data yang tersaji adalah jumlah keanggotaan serikat. Sehingga kalau kita bicara PKB, itu mungkin komposisi tim runding dan kewenangan siapa, SP mana yang punya kewenangan. Data yang tersaji di situ. Tapi pertanyaannya, apakah LKSB boleh ikut perundingan PKB? Ini kan jauh itu. Dan dua persoalan yang berbeda itu. Itu yang tidak dicermati oleh teman-teman di Kelompok 2. Ya, jadi Pak, sebaiknya jadi LKS balik harusnya berunding apa tidak? Tidak. Ya kan, jelas tidak boleh. Kalau saya hanya omongan Anggota karyawan ya, yang 400 kata tadi karena PKB ranah SP, oke. Tapi ingat, di LKSB itu sendiri ada orang-orang manajemen dan lain sebagainya yang ikut, tentunya akan aktif juga minimal untuk di dalam perundingan PKB, karena di PKB itu SP doang kan, ada manajemen, ada SP dan sebagainya. Nah itu mereka punya hak untuk menolong menyalurkan aspirasi ini. Tuh nomor satu. Terus yang satu lagi, yang tadi yang kata Pak Kusnadi gitu ya, dari Cibinong, katanya anggota yang apa untuk perselisihan masalah LKSB dengan PKB, kita berbicara fakta gitu ya, yang saya pernah laksanakan. SP sekian persen, dari pihak manajemen sekian persen. Rata-rata di LKSB berada aturan kan. Tentunya LKSB dengan PKB-nya membawa karyawan. Dengan mau tidak mau, LKSB ataupun manajemen itu sendiri akan memberikan naungan ke karyawan yang pasar itu. Tentunya LKSB punya hak kan? Ya Pak ya? Tidak. Ini yang oke. Silakan Pak Karyono. Di dalam proses perundingan PKB, yang terjadinya perundingan PKB, itu ada pembahasan yang terkait dengan 400 orang karyawan kontrak dan sebagainya.
ada masukan-masukan kemudian nanti akan direkomendasikan kepada serikat pekerja untuk berunding di partit, itu menurut pendapat saya boleh. Tetapi mekanisme dalam perundingan itu tetap SP dengan pengusaha. Tetapi masukan-masukan itu boleh saja. Tapi direkomendasikan kepada serikat pekerja. Mati juga Pak. Yang berbuat mati juga saya pikir. Kalau nanti LKSP berperan dalam pembentukan PKB, saya pikir tidak. Clear sekali. LKS di partit tidak ikut dalam perundingan ya, proses perundingan. Tetapi sebelumnya ISP bisa saja menggali aspirasi gitu kan kepada anggota perwakilan kerja di LKS berarti juga bisa. Jadi di situ juga bisa pre-meetingnya gitu kira-kira. Oke? Rekomendasi bisa. Ya, rekomendasi bisa. Saya ingin mengklarifikasi tadi Pak pendapat yang tentang boleh dibicarakan dalam LKS atau tidak. Kasusnya Nina dan Wati itu tugasnya SP. Kasusnya Nina dan Wati. Tapi kasus ketika ada kesalahan pencatatan, gitu ya, secara umum, kemudian LKS bipartit, manajemennya nanya nih, gitu, ke depan mau gimana supaya tidak kejadian lagi. Kemudian mendengarkan aspirasi dari pekerja misalnya, tanpa secara khusus membahas kasusnya Nina dan Wati, tentu boleh dong Pak? Ya, bicara boleh. Boleh ya Pak ya? Bicara ya? Oke. Jadi umum. saya ulang lagi, jadi kalau misalnya mana yang boleh LKS bipartit, mana yang SP itu dibahas. Bahkan satu kasus itu bisa dibicarakan dalam kasusnya Nina dan Wati itu ranahnya SP karena mereka yang harus membantu anggotanya. Sedangkan LKS bipartitnya membicarakan secara umum ke depannya mau gimana itu ya. Oke, Bu Endang. Kalau menurut saya begini, kasusnya Nina dan Wati ini adalah mengenai hak normatif. Nah, tadi betul Pak, siapa yang dulu sih? Nadi Bu. Dia, apakah dia ini menjadi anggota serikat atau bukan? Di situ. Nah, terlepas daripada dia ini menjadi anggota serikat atau tidak, menyangkut hak normatif itu dibicarakan dulu. Kalau memang tidak ada kesepakatan, misalnya ada perbedaan mengenai jumlah jam kerjanya, juga barangkali mengenai nilainya, seperti itu mengenai menyangkut hak. Kalau memang tidak ada kesepakatan, ini mestinya dilaporkan kepada pegawai pengawas. Pegawai pengawas itu memang fungsinya itu. Pegawai pengawas nanti yang akan memberikan nota pengawasannya. Apakah ini terjadi kurang jamnya, kurang perhitungan atau apa? Nah, jadi apakah dia menjadi anggota serikat atau tidak itu jalur penyelesaiannya. Kemudian mengenai yang nomor 4 ini, yang perusahaan memiliki istri karyawan dalam kaitannya dengan proses perumusan PKB, kita melihat kalau sebelum perundingan PKB, sebelum ada PKB, apakah ini mau dirundingkan PKB atau tidak, itu kalau tidak ada kesepakatan bisa melalui voting. Itu ada aturannya sendiri, apakah akan ada PKB atau tidak, itu voting, ada aturannya juga. Tapi kalau ketika ini terjadi mau PKB atau satu serikat atau lebih dari itu mau PKB, maka perlu diingat bahwa LKS bipartit itu nggak ikut-ikutan. Karena ini kan barangnya lain. Barangnya lain ya. Barangnya lain. Ketika kita bicara PKB ada aturannya tersendiri, di mana kalau ketentuan yang baru sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, bukan naik 10%, bukan yang mayoritas lagi yang berwenang untuk mewakili pekerja melakukan perundingan PKB, tapi minimal dia mempunyai anggota 10% dari keseluruhan jumlah anggota jumlah pekerja yang ada, dia boleh, tapi hanya dibatasi 3 perusahaan, 3 serikat saja, 3 SP saja. Jadi ada aturannya sendiri gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ada SP ya, bahwa supervisor yang akan mengawasi kebenaran data data itu ya. Apa ini harus demikian? Kalau misalnya supervisi itu supervisor ke dalam ini mengatur bagaimana dianggap itu tidak benar, kan akan merugikan Nina dan Wati sendiri. Jadi menurut hemat saya itu lebih baik bahwa walaupun tidak ada SP tapi setidaknya harus ada itu hak normatif. Jadi kalau itu salah, ya langsung saja dikatakan dari bayar saja. Tidak harus ada pengawasan dari supervisor untuk benar seperti. Karena pasti kalau sini terangkan bahwa kalimatnya sendiri begini. Masih serikat dengan LKBS atau itu berarti LKBS itu ada di parti SP-nya juga ada. Jadi setidaknya ya
bayarnya langsung pada masa apa? Hak nikah. Yang kedua juga berkata tadi, saya setuju dengan Pak ini bahwa kemudian hari ya perlu LKS diperankan supaya tidak terjadi lagi. Saya itu poin pertama aja. Apa sih benar? Ya, saya tadi yang maksudnya ke pengawas. Iya, pengawas itu adalah kalau ada dispute itu bahasa ini apa ya? Perselisihan apa ya? Itu sudah terjadi perselisihan. Kalau ya, dan itu juga barang yang lain juga. Sama dengan PKB itu benda lain lagi. Jadi ada PKB, ada LKS Bipartit, ada perselisihan, gitu, itu hal yang lain lagi. Oke, kita ke kelompok 3. Silakan. Ya, saya buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari sudah sore dan juga agak ada pencerahan. Tadi laki-laki sekarang kelompok 3 memberikan yang seger seperti itu ya. Baik, karena tadi dari saran narasumber, karena mungkin pencerahan ya, jangan tahu itu kadang-kadang kita ketemu kayak seperti Adam, Pak Ae, Pak Karyono itu kita kemarin semuanya teman-teman yang lain saling ketemu kan. Kalau yang jarang-jarang ketemu seperti Mbak Juliana kita coba untuk ke depan dan ya ganti-ganti apa tadi saya situasi ya. Untuk yang selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Juliana. Makasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ada ini Pak Eko sebagai ketua, ya Ibu Junita, Pak Reza, Pak Ibnu, Pak Budi, Ibu Kesi, dan saya Juliana. Saya mau membicarakan tentang kelompok 3 dengan soalnya ya, yang soal nomor 5. Tentukan dan jelaskan apakah masalah di bawah ini diselesaikan dengan LKS Bipartit atau melalui perundingan bipartit. Perusahaan menerapkan 5 hari kerja dalam seminggu. Pada hari Kamis tanggal 15 November ada hari besar keagamaan. Melihat hal ini, para pekerja menginginkan libur di hari Jumat saja, yaitu tanggal 16 November, agar para pekerja bisa mendapatkan libur 3 hari berturut-turut, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita jawaban soal nomor 5 itu diputuskan melalui perundingan bipartit. Alasannya karena ini harus memutuskan dan membuat pengumuman yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu serikat pekerja dan manajemen. Untuk soal nomor 6, perusahaan dengan keanggotaan serikat 50% dan total tenaga kerja dari total tenaga kerja memiliki LKSB yang beranggotakan 12 orang yang terdiri dari 4 orang dari perwakilan manajemen, 5 orang dari perwakilan karyawan non-serikat, 3 orang perwakilan serikat yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota PUK. Pertanyaan, apakah komposisi keanggotaan tersebut sudah tepat atau belum? Silahkan dijalankan dengan disertakan alasannya. Kelompok 3 menjawab soal nomor 6 itu yaitu belum tepat. Keanggotaan harus seimbang. Seharusnya dari pihak manajemen 6 orang dan dari unsur pekerja 6 orang. Dari unsur pekerja boleh dari serikat pekerjanya 3 orang dan dari serikat pekerja 3 orang. Tapi itu nggak harus 3-3 yang mungkin serikat pekerjanya bisa berapa dan serikat pekerjanya bisa berapa. Karena yang pasti itu seimbang dari unsur manajemennya aja 6 orang sama sisanya dibagi 6 orang gitu. Makasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti dari kelompok 3 yang menjawab. Jadi sebelum apa kalau mau nanya nanti kelompok 3 yang jawab. Ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok lain? Ya. Pak Angelo silakan Pak. Untuk soal nomor 5, kami memberikan masukan bahwa kalau melalui perundingan bipartit sudah benar. Hanya persoalannya kalau hari besar keagamaan, misalnya tanggal 15, ya, tanggal 15 sudah ditentukan hari besar keagamaan yang waktunya upacara keagamaan itu tanggal 15, jadi tidak perlu ada perundingan kembali. Menurut saya tanggal 15 tetap saja dijatuhkan pada hari libur. Jadi tidak harus memutuskan itu, walaupun mayoritas anggota kita harus memberikan pencerahan saja kepada anggota bahwa hari besar keagamaan adalah sudah ditentukan dan mereka harus menjalankan ibadah agama yang sudah ditentukan itu. Apalagi kalau mayoritas atau sebagian besar daripada karyawannya itu sudah
sudah tanggal 15 itu misalnya hari besar keagamaan. Jadi menurut pendapat saya itu bisa diperundingkan melalui perundingan LKS bipartit, juga bisa dilakukan perundingan tripartit. Perundingan tripartit manakala memutuskan untuk tidak menyetujui dilakukan perubahan itu atau menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian yang kedua, itu perlu dilakukan perundingan melalui LKS bipartit, yaitu manakala harus memberikan pemahaman bahwa hari libur keagamaan misalnya sudah ditentukan harinya itu, kepada semua anggota yang menghendaki tadi agar pengajian diberikan penjelasan bahwa itu tidak boleh atau melanggar ketentuan yang peraturan libur nasional. Menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih Pak Karyono. Ada tanggapan lain dari kelompok lain atau dari kelompok kita? Baik, terima kasih saran dari Mas Karyono, baik sekali, memang betul. Kami juga seperti yang kami analisa, karena di sini hari keagamaan itu tidak disebutkan, gitu kan. Jadi kalau seandainya mungkin disebutkan bahwa ini mungkin hari Maulid Nabi atau mungkin Isra Mi'raj dan sebagainya, mungkin karena kita mayoritas orang Islam, mungkin kalau seperti itu mungkin banyak orang yang melakukan peringatan dan sebagainya, mungkin tidak setuju dengan diadakan libur. Tetapi kalau karena hari keagamaan kita nggak tahu, atau mungkin karena Waisak pun sekarang tanggal merah. Hari agama yang lain kan ada yang kalau seandainya hari agama itu minoritas berarti kita mungkin kalau memang itu permintaan pekerja, makanya kami ambil seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya memang hari agama yang orang yang anisnya anggota yang minus, yang minoritas, mungkin kalau kan kebetulan kemauan pekerja, ya udah kita mungkin melalui tetap melalui perundingan dengan serikat kerja, karena masalahnya seandainya itu tidak dengan serikat kerja, bayar akan kompleks karena itu menyangkut dengan bayar. Kalau dengan bipartit saja, bayar tidak mengetahui, tidak mengakui KKS untuk perundingan untuk memutuskan satu kerjaan keputusan yang krusial ya. Maksud saya ini kan masalah hari kerja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ada tanggapan lain? Atau kalau nggak kita ke narasumber? Ya, Bu Eda dulu deh kali ya. Silakan Bu Eda. Hari libur keagamaan ini memang LKS bipartit boleh memberikan saran dan pendapatnya kepada serikat pekerja dan saran dan pertimbangan kepada pihak perusahaan. Namun kalau itu dapat diterima oleh kedua belah pihak, dibuatlah juga kesepakatan antara pengusaha dengan serikat. Jadi clear. Karena nggak boleh ditukar sendiri begitu. Kenapa melalui LKS bipartit memberikan saran dan pertimbangan? Karena di dalam tubuh LKS bipartit itu sendiri ada dua unsur itu, pekerja dan pengusaha, seperti itu. Ini yang terakhir belum ya? Yang mengenai jumlah keanggotaan itu betul, yang tadi dikatakan oleh kelompok 3 tadi, yaitu untuk komposisinya 1-1. Namun untuk yang bekerjanya secara proporsional, jadi serikatnya dan yang non anggota serikat juga proporsional. Oke, ya, terima kasih. Pak, tadi bisa ditukar, ada yang memang harus tetap pada poin pada pelaksanaannya, perayaannya. Setahu saya Idul Fitri sama Natal ini nggak bisa ditukar kan. Tapi untuk kasus tertentu misalnya nyepi di Bali nggak bisa ditukar. Kalau nyepi di Bali, jadi itu. Tapi intinya tetap harus melalui perundingan bipartit. Intinya sudah oke. Poinnya di situ. Karena ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat. Nah, kemudian yang kedua, betul komposisinya seperti itu. Cuman catatannya kalau wakil dari serikat itu nggak mesti ketua, sekretaris dan anggota. Siapapun boleh mewakili dari serikat, sebatas itu direkomendasikan oleh serikat, pimpinan serikatnya. Itu saja. Oke. Ya, kalau saya sih yang tentang hari libur itu ranahnya memang sebelum jauh hari memang bolehlah saya berarti ngasih masukan. Tapi begitu penetapannya adalah SP, dan SP ini bisa menolak, bisa aja, atau bisa dengan manajemen. Ini kan Harkitnas misalkan gitu kan, tidak harus tukar hari,
tetapi diliburkan karena hari kecepit nasional tadi, gitu kan? Itu bisa saja. Karena risikonya begini. Kalau Kamis libur, Jumat masuk, Sabtu Minggu libur, itu risikonya biasanya kan itu misalnya orang mampu pasti pulang semua kan, gitu kan? Satu hari Jumat ini bolos saja, paling SP. Nah itu pendapatnya dulu tuh rata-rata memang begitu, gitu kan? Nah itu juga menjadi pertimbangan SP untuk menentukan Jumat ini menjadi hari Kitnas atau tukar hari. Ya itu menjadi penting sekali, gitu kan? Kemudian yang kedua, itu sudah posisi ya, komposisinya ya 1:1, tapi ya tadi kalau SP yang resminya 60%, itu juga harus komposisinya lebih besar. Kalau jumlah minimalnya itu jumlah total misalkan 12 gitu kan, perusahaan 12, SP 12, berarti SP yang resmi itu 60%, yang 50%, setengah berarti 3, yang 3 itu dibagi proposal yang non SP. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah betul proporsinya sudah 1:1 itu sesuai dengan undang-undang yang persentase yang tadi itu juga dikatakan 1:1 kan gitu. Oke, jelas dari Mas ya. Jadi saya summary sedikit ya. Jadi secara tadi yang tentang satu kasus tentang tukar hari atau hari kecepit atau apa itu bisa dibahas di 2 tempat. Yang sifatnya rekomendasi kayak tadi Pak Gus nyamain jauh-jauh hari sebelumnya, Kak Wajib udah ngomong nih gitu. Sebulan depan kan mau ada cepit nih gitu. Saya juga apa Pak kalau cepit itu ada lagi gitu. Itu biasanya biasanya kita bisa tuh ngomongin dalam LKS Patin. Tetapi kesepakatannya, perjanjian bersamanya itu SP yang menyetujui. Salah satu tadi ada inputnya, bisa saja SP kemudian masih udah liburin aja, gitu ya Pak ya, libur dibayar atau terus libur nggak dibayar, itu juga sesuatu yang ini ya bisa dirundingkan ya kan, bisa ada ya, bisa cuti bersama istilahnya. Hal seperti itu juga bisa dibicarakan juga, dan awalnya direkomendasikan dulu mungkin ketika meeting bulanan, dan kemudian SP-nya menyepakati dengan manajemen. Jadi gitu ya Pak ya, tidak semua kasus ini pendanaan partai terus tidak bisa direkasi Patin. Tidak bisa juga kadang-kadang ada 2 kemungkinan lah gitu. Bisa saja dalam 2 tempat, tapi tentu itu tadi yang perlu diingat, batasnya adalah rekomendasi. Ketika perjanjian bersama itu adalah haknya atau wewenangnya saja. Kemudian yang tentang soal ke-6 tadi catatan tambahannya dari Pak Nadi adalah yang perwakilan serikat tidak harus bahasanya ya, boleh iya boleh enggak, tidak harus dari ketua, sekretaris dan tidak harus pengurusnya gitu. Tetapi ketuanya tidak harus ketuanya. Bahkan tadi Pak Kuat menyampaikan tips saja gitu supaya jelas perbedaannya, sebaiknya bukan ketuanya. Katanya gitu. Tapi itu sebaiknya ya Pak ya, saran. Jadi bukan nggak ada legal harus wajib dan enggak gitu. Biasanya kalau ngomong sama berdua suka wajib enggak gitu Pak. Jadi itu tidak wajib tapi tips gitu ya. Seperti tadi Pak Nadi juga menyampaikan tips yang bagus juga. Sebelum bikin sebelum bikin LKS di Patit, ngomong dulu sama SP-nya. Jangan udah jadi LKS Patit terus baru ngomong sama SP-nya. Karena itu nanti ada niatnya, nawaitunya dipertanyakan gitu ya. Oke. Sedikit lagi ada satu pertanyaan mungkin mumpung kita masih ketemu dengan Pak Kusmin, Pak Nadi dan Bu Endang dari pabrik, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, kalau cukup ternyata memang satu LKS Patit itu wajib. Jadi kalau enggak berdosa hukumnya itu ya. Kemudian yang kedua ada perbedaan tugas, ada perbedaan bentuk benda gitulah istilahnya Bu Endang tadi. Ada tugas-tugas SP, ada tugas-tugas LKS Patit yang kadang-kadang topiknya sama tapi cara pendekatannya berbeda. Saya sampaikan sedikit perbedaannya. Yang pertama, kalau LKS Patit itu berusaha untuk mencegah konflik. Kalau perundingan bersama dengan serikat pekerja itu menyelesaikan konflik. Yang kedua, sifat pertemuannya kalau LKS Patit itu rutin setiap bulan, setiap bulan Pak. Jadi kalau pabriknya Bapak tidak ketemu setiap bulan LKS Patitnya, nanti kalau di-assess sama paperwork itu jadi NC. Karena memang sebenarnya orang harus ketemu setiap bulan.
Sorry. Nggak ada. Tapi ya begitulah. Jadi kita di Better Work kita kalau yang dianggap berfungsi Pak, LKS yang berfungsi itu satu komposisinya benar. Kedua daftar di Snacker. Ketiga meetingnya setiap bulan. Keempat satu lagi kalau masalah laporan setiap 6 bulan ya. Setiap 6 bulan harus melaporkan ke Disnaker. Entah Disnaker mau diapain itu kertas, kita cuek aja Pak. Yang penting kita kerjain tugas kita ya. Urusan Disnaker nanti kita mudah-mudahan ganti menteri lebih bagus. Amin. Pak Kusmin misalnya di menteri Pak. Amin. Amin. Itu ya. Terus outputnya jadi administratif hanya rekomendasi, ya rekomendasi saja. Sedangkan ketika perundingan dengan SP itu adalah perjanjian bersama yang mengikat. Kemudian namanya kalau itu adalah komunikasi, konsultasi, koordinasi. Kalau dengan dalam perundingan itu adalah negosiasi, berunding gitu ya. Namanya berunding ya istilahnya kuemu mana gitu ya Pak, kira-kira gitu dari kata Pak Kusmin. Bapak dan Ibu, itulah tadi beberapa catatan yang saya simpulkan dari pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan atau segera salah satu pabriknya Better Work bisa jadi dapat penghargaan nasional gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua ya paling nggak kalau ada penghargaan nasional kita bisa saling cerita ya. Jadi nanti kapan-kapan saya lagi ngincer tadi beberapa orang kayaknya pantas nih jadi trainer gitu misalnya. Kayaknya nanti beberapa orang bisa juga berdiri di depan sini kasih training gitu. Jadi tadi Pak Kusmin sudah mulai ngasih ke Pak Nadi di DPC. Nanti mulai dari situ salah satu pengurus di BUK di Bogor dan ngasih. Hari ini kita juga dapat input dari perwakilan Apindo. Jadi mudah-mudahan kita semua bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan, udah deh, itu aja mau itu ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.